Seorang pemuda melihat kakek Sumadi membawa tali bekas di ladang dan langsung menyimpulkan bahwa itu adalah tali dari kandang sapi. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Ciremai, Jawa Barat, terletaklah sebuah rumah tua yang berdiri seolah enggan ditinggalkan oleh waktu. Rumah itu berdinding kayu yang sudah lapuk dimakan usia, atapnya dari seng yang berkarat, dan lantainya dari tanah liat yang seringkali basah ketika hujan turun. Di sanalah kakek Sumadi tinggal sendirian, seorang petani tua yang telah menghabiskan hampir 7 dekade hidupnya dalam kesederhanaan. Namaku Sumadi, tapi orang-orang di desa biasa memanggilku kakek atau Pak Tua. Aku lahir di desa ini, besar, dengan kisah perjuangan, dan sampai saat ini masih bertahan meski tak punya apa-apa selain ladang kecil yang hanya cukup untuk menanam singkong dan ubi jalar. Aku tidak pernah menikah. Anak-anak desa kadang menyebutku jomblo seumur hidup, padahal aku pernah memiliki istri. Ia meninggal muda karena penyakit paru-paru yang tak tertolong. Setelah itu, aku memilih hidup sendirian. Desa kami bernama Sukamenak, sebuah tempat yang damai jika kau tahu cara menjaga mulut dan hati. Tapi seperti desa-desa lain di Indonesia, gosip adalah mata uang yang paling cepat beredar. Warga ramai dengan urusan tetangga, dan opini publik bisa menjadi pisau yang lebih tajam daripada golok pemotong kayu. Meskipun begitu, aku selalu mencoba menjaga hubungan baik dengan siapa saja. Aku sering membantu warga memperbaiki pagar, membersihkan saluran air, atau bahkan sekadar memberikan buah hasil kebunku yang sedikit itu. Aku bangun pagi-pagi sekali, sebelum ayam jantan berkokok. Udara dingin pegunungan menyusup masuk lewat celah-celah dinding. Aku mengenakan baju lusuh yang sudah bolong di mana-mana, tapi masih layak pakai. Sarapan pagiku biasanya hanya ubi rebus dan secangkir teh panas tanpa gula. Aku tak punya banyak uang untuk belanja, tapi aku bersyukur masih bisa hidup dari apa yang kubudidayakan di kebun belakang. Setiap hari, aku pergi ke ladang yang letaknya sekitar 500 meter dari rumah. Ladang itu sempit, hanya sekitar 2 rantai, tapi cukup untuk membuatku tidak kelaparan. Aku menanam sayuran musiman, terkadang kangkung, terkadang bayam atau sawi. Kadang juga palawija, seperti jagung atau kedelai. Hasilnya jarang lebih, tapi cukuplah untuk bertahan hidup. Walaupun hidupku sederhana, aku tidak pernah merasa rendah diri. Aku tetap menjaga harga diri dan martabat sebagai manusia. Aku tak pernah mencuri, tak pernah menipu, dan selalu jujur pada siapapun. Bahkan ketika ada warga yang datang meminta pinjaman uang, aku selalu berkata jujur bahwa aku tidak punya, dan mereka tetap hormat padaku. Beberapa tahun lalu, ada seorang anak kecil bernama Dani yang sering main ke ladangku. Ia cucu dari sahabatku semasa muda, almarhum Pak Suryo. Dani anak yang cerdas dan ramah. Ia suka mendengarkan ceritaku tentang masa lalu, tentang bagaimana susahnya hidup di zaman Orde Baru, tentang betapa pentingnya nilai kejujuran. Saat itu ia masih kecil, tapi matanya bersinar ketika mendengar cerita hidupku. Sekarang, entah sudah berapa lama ia tidak pulang ke desa. Mungkin sudah kuliah di Bandung atau Jakarta. Kehidupanku berjalan monoton, seperti roda gerobak pedati yang berputar pelan. Bangun pagi, bekerja di ladang, pulang sore, makan malam sederhana, lalu tidur. Begitu seterusnya. Hingga suatu hari, semua itu berubah. Malam itu, udara terasa tidak seperti biasanya. Angin bertiup kencang dari arah barat, membawa aroma tanah basah. Aku baru saja selesai menyiram tanaman sawi di ladang. Aku membawa pulang seikat daun sawi segar dan beberapa ubi yang baru saja kupanen. Tali plastik bekas ikat karung yang kupakai untuk mengikat daun sawi itu terselip di pinggangku. Aku pulang melalui jalan kecil yang melewati area kandang sapi milik Pak Teguh. Kandang itu besar dan megah, berpagar besi dan dilengkapi CCTV di tiap sudut. Aku tidak pernah suka dengan Pak Teguh, juragan kaya yang suka sombong. Tapi aku tetap menghormatinya sebagai sesama warga desa. Pagi harinya, desa gempar. Seekor sapi milik Pak Teguh hilang. Sapi itu adalah sapi betina yang sangat berharga karena baru saja melahirkan. Warga langsung heboh mencari tahu siapa pelakunya. Tanpa bukti, tanpa investigasi, mereka mulai menyebarkan fitnah. Dan entah dari mana, kabar burung menyebut namaku,
Kemarin malam kakek Sumadi kelihatan lewat dekat kandang. Dia bawa tali. Orang miskin pasti nekat mencuri. Ayo kita tangkap dia. Aku tak habis pikir. Padahal tali itu hanya tali plastik bekas, bukan tali tambang sapi. Aku tak pernah menyentuh kandang itu apalagi mencuri sapinya. Tapi siapa yang mau percaya? Hari itu, beberapa pemuda desa datang ke rumahku. Mereka marah, berteriak, dan menyeretku keluar tanpa izin. Aku dibawa ke kantor polisi di kecamatan dengan pengawalan massa yang marah. Aku tak sempat membela diri. Aku hanya bisa menunduk, membiarkan langkah-langkah kasar mengantarkanku ke ruang interogasi. Aku tak pernah membayangkan akan menghadapi tuduhan pencurian. Aku tak pernah membayangkan akan dipermalukan di hadapan wargaku sendiri. Aku tak pernah membayangkan akan kehilangan nama baikku hanya karena tali plastik dan prasangka buruk. Dari balik jeruji sel tahanan, aku hanya bisa menatap langit gelap di atas kepalaku. Hatiku remuk. Aku merasa dunia telah runtuh, tapi aku belum tahu bahwa kebenaran masih punya jalan untuk muncul ke permukaan, dan jalan itu ternyata akan dibuka oleh seorang anak muda bernama Dani, cucu dari sahabatku dulu. Aku masih duduk di sudut sel tahanan yang pengap, punggungku bersandar pada tembok dingin yang lembab, bau keringat dan air seni menyengat hidungku. Suara jangkrik dari balik ventilasi sempit terdengar seperti isak tangis malam. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, mencoba memahami mengapa ini semua bisa terjadi. Aku ingat malam itu. Aku pulang sekitar pukul 7 malam. Udara dingin menusuk kulit, tapi aku tetap melanjutkan menyiram tanaman sawiku. Setelah selesai, aku membersihkan diri dengan air sumur, lalu makan ubi rebus hangat sambil menyalakan radio tua peninggalan almarhum ibuku. Berita cuaca menyebutkan akan ada hujan deras semalaman. Dan benar saja, tak lama setelah maghrib, gerimis mulai turun, lalu menjadi hujan lebat. Aku yakin, sepanjang malam itu, aku tidak keluar rumah. Tapi siapa yang percaya? Aku hanya orang tua miskin yang tinggal sendirian. Tidak ada saksi, tidak ada bukti yang bisa membela. Hanya gosip yang berkembang cepat seperti api di musim kemarau. Di luar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu sel dibuka. Seorang petugas polisi masuk, wajahnya datar. Besok sidang pertama, katanya singkat. Aku hanya mengangguk pelan. Aku tahu, dalam sistem seperti ini, keadilan seringkali lebih mudah dibeli daripada dicari. Terlebih lagi, aku tidak punya uang untuk pengacara. Aku tidak punya siapa-siapa. Tapi entah kenapa, meski hatiku penuh kesedihan, ada semacam keyakinan kecil yang tersisa. Aku ingat kata-kata almarhum sahabatku, Pak Suryo. Kebenaran itu seperti matahari. Meskipun tertutup awan tebal, suatu hari pasti akan terlihat juga. Malam itu di dalam sel, aku berdoa. Doa yang jarang kuucapkan dalam beberapa tahun terakhir. Aku memohon agar kebenaran segera muncul. Aku memohon agar Tuhan tidak meninggalkanku sendirian. Hari kedua, suasana di kantor polisi semakin ramai. Warga desa datang berbondong-bondong, ingin menyaksikan bagaimana pencuri dihukum. Aku dibawa ke ruang interogasi. Di dalamnya sudah menunggu Pak Teguh, juragan sapi itu, duduk dengan ekspresi angkuh. Ia memakai baju batik mahal, lengkap dengan cincin emas di jari-jarinya. Sudahlah kakek, mengaku saja. Orang miskin seperti, kamu pasti nekat mencuri, katanya dingin. Aku diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak punya bukti. Aku hanya punya kejujuran. Tapi sepertinya itu tidak cukup di dunia ini. Tapi saat itu, pintu ruangan tiba-tiba diketuk. Seorang pemuda masuk. Muda, berjas putih, rambutnya disisir rapi. Aku mengenalinya. Dani, cucu Pak Suryo, aku terkejut. Ia melihatku, lalu berkata dengan tenang, Pak, saya ingin menyelidiki kasus ini. Saya rasa ini belum tentu benar. Warga yang hadir mulai ribut. Beberapa mengecam Dani, menanyakan mengapa ia membela pencuri. Tapi Dani tidak mundur. Ia meminta waktu untuk melakukan penyelidikan mandiri. Aku tak habis pikir, anak itu, cucu sahabatku, masih peduli padaku. Setelah sidang singkat itu selesai, aku kembali dibawa ke sel. Tapi kali ini, perasaanku sedikit berbeda. Ada semacam harapan kecil yang mulai tumbuh.
Dani tidak percaya begitu saja pada tuduhan warga. Ia ingin mencari tahu sendiri. Beberapa hari berlalu. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Dani. Aku hanya bisa menunggu. Menunggu jawaban dari Tuhan. Menunggu apakah kebenaran benar-benar akan datang. Lalu, suatu pagi, Dani datang ke sel tahanan. Ia membawa sesuatu, sebuah ponsel kecil dan kartu memori. Aku sudah lihat rekaman CCTV dari kandang Pak Teguh, katanya pelan. Ada yang aneh, CCTV mati tepat malam kejadian. Aku terdiam. Aku tidak tahu apa arti itu, tapi dari nada bicaranya, aku tahu Dani telah menemukan sesuatu yang penting. Jangan khawatir, Pak. Aku akan cari kebenarannya, katanya lagi. Aku hanya bisa mengangguk, air mata hampir saja jatuh. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ini, aku merasa tidak sendirian. Dari balik jeruji, aku mulai percaya bahwa kebenaran itu nyata. Bahwa bahkan di tengah fitnah dan prasangka buruk, masih ada orang yang mau melawan arus demi mencari keadilan. Dan, aku percaya anak muda bernama Dani itu adalah salah satunya. Aku masih ingat betul bagaimana wajah-wajah yang dulu akrab, tiba-tiba berubah menjadi dingin, bahkan bermusuhan. Tapi aku tidak pernah menyangka akan sampai seperti ini. Hari itu pagi masih gelap. Aku baru saja tertidur sejenak di lantai sel yang keras dan lembab ketika pintu sel kembali dibuka. Cahaya senter menyilaukan mataku. Seorang petugas polisi masuk tanpa suara, lalu memberiku isyarat untuk ikut keluar. Aku bangun perlahan, langkahku goyah karena lapar dan letih. Di luar, suasana riuh. Warga berkumpul di depan kantor polisi kecamatan, membawa poster, teriak-teriak, menuntut agar aku dihukum. Beberapa pemuda desa berdiri paling depan, meneriakkan kata-kata kasar padaku. Mereka bilang aku memalukan desa, mencoreng nama baik Sukamenak. Pencuri, jangan-jangan kamu juga punya jaringan. Kasih hukuman mati aja. Sudah tua, tapi nekat mencuri. Aku hanya bisa menunduk. Aku tak bisa melawan. Aku bukan siapa-siapa di tengah kemarahan mereka. Aku hanya seorang kakek renta, miskin, tanpa pengacara, tanpa bukti pembelaan. Dari kerumunan, aku melihat Pak Teguh berdiri dengan percaya diri. Ia mengenakan peci hitam dan sorban putih, seolah ingin menunjukkan bahwa ia adalah korban dari tindakan tidak beriman sepertiku. Padahal, aku bahkan belum pernah menyentuh sapinya. Sudah jelas ini pencurian terorganisasi, katanya pada petugas polisi. Dia pasti ada kaki tangannya. Saya minta penyelidikan lebih lanjut. Petugas polisi hanya mengangguk. Aku tahu, mereka tidak benar-benar peduli apakah aku bersalah atau tidak. Yang penting bagi mereka adalah tekanan massa. Dan tekanan itu sangat kuat. Aku dibawa masuk kembali ke ruang interogasi. Di dalamnya, hanya ada meja kayu tua, 2 kursi plastik, dan seorang penyidik yang tampak tidak antusias. Apa kamu mengaku? Tanyanya datar. Aku diam. Kami punya beberapa saksi. Mereka melihat kamu lewat dekat kandang malam itu. Ada juga yang melihat kamu bawa tali. Itu tali bekas. Buat ikat daun sawi, jawabku pelan. Penyidik itu mengetik sesuatu di laptopnya, tapi tidak ada rasa simpati di matanya. Ia tidak bertanya lebih lanjut tentang alibiku, tidak mengecek lokasi rumahku, tidak menyelidiki kemungkinan lain. Hanya tuduhan demi tuduhan yang terus menderaku. Aku mulai merasa dunia ini tidak adil. Orang miskin seperti aku, meskipun jujur, tetap saja dicurigai. Karena kami tidak punya uang, tidak punya pengaruh, maka mudah sekali disalahkan. Beberapa jam kemudian, aku dikembalikan ke sel. Badanku lemas, hatiku hancur. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika nanti diputuskan aku bersalah. Penjara? Dalam usiaku yang sudah tua? Bagaimana dengan ladangku? Siapa yang akan merawatnya? Aku menatap langit-langit sel. Air mataku menetes. Tanpa sadar. Tapi tiba-tiba, pintu sel kembali dibuka. Dani masuk dengan napas agak tersengal. Aku sudah lihat CCTV cadangan, katanya cepat. Itu mati tepat jam 8 malam. Tidak mungkin cuman gangguan teknis biasa. Ini direncanakan. Aku mendengarkan, tapi pikiranku sudah kosong. Aku tidak yakin apa arti semua itu.
Apakah bukti semacam itu cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Jangan menyerah, Pak. Aku yakin ini semua rekayasa. Saya akan cari tahu siapa pelaku sebenarnya. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Terima kasih, anak muda. Tapi apakah seorang anak muda bisa melawan kekuatan seorang juragan besar? Malam itu, aku bermimpi buruk. Aku berada di tengah lapangan luas, dikepung oleh orang-orang yang membenci dan menudingku sebagai pencuri. Tapi kali ini, tidak ada Dani yang datang membela. Aku sendirian. Semua orang membisu. Hanya suara hatiku yang terus berteriak, "Aku tidak bersalah." Aku terbangun basah keringat. Udara malam menusuk tulang. Aku menatap jeruji besi yang mengurungku. Aku merasa seperti binatang buas yang ditangkap, bukan manusia yang diduga melakukan kesalahan. Aku merindukan ladangku. Aku merindukan udara segar pegunungan. Aku merindukan kedamaian yang dulu selalu menyambutku setiap hari. Tapi sekarang, semuanya telah hilang. Namun, entah mengapa, di tengah keputusasaan itu, aku mulai percaya bahwa Dani tidak akan menyerah. Aku melihat semangat di matanya. Seperti semangat sahabatku dulu, Pak Suryo. Orang-orang seperti mereka tidak mudah menelan gosip begitu saja. Dan mungkin, hanya mungkin, Dani bisa mengembalikan apa yang telah hilang dariku. Kejujuran, harga diri, dan keadilan. Aku tidak tahu sudah berapa hari aku di dalam sel ini. Waktunya seperti menguap, lenyap tanpa jejak. Setiap pagi, siang, dan malam terasa sama. Dingin, sepi, dan penuh keputusasaan. Di luar sana, mungkin matahari masih bersinar hangat di atas ladangku. Mungkin sawiku mulai layu karena tak tersiram. Mungkin ubi-ubiku diserbu tikus. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya bisa duduk di sudut sel yang sempit, memandangi jeruji besi yang bagiku kini adalah simbol ketidakadilan. Aku merasa dunia telah menolakku. Bahkan orang-orang yang dulu baik padaku, kini menjauh. Ada yang pura-pura tidak kenal. Ada juga yang langsung pergi begitu melihatku dibawa keluar dari sel untuk sidang atau interogasi. Aku ingat Bu Siti, tetanggaku yang sering kutraktir daun singkong rebus. Dulu ia selalu menyapaku dengan senyum lebar. Tapi kemarin, saat aku dibawa ke ruang sidang, aku melihatnya di antara kerumunan. Ia melihatku tapi cepat-cepat menunduk dan pergi. Seolah melihat setan, hatiku sakit. Bukan karena dipermalukan, tapi karena kehilangan rasa percaya. Aku tidak membenci mereka. Aku hanya sedih. Sedih karena mereka lebih percaya pada gosip daripada pada hati nurani. Beberapa kali Dani datang menjengukku. Ia selalu membawa kabar, meskipun belum ada yang bisa melepaskanku dari sini. Ia bilang, ia sedang mencari bukti tambahan. Ia juga sudah bicara dengan beberapa pekerja kandang Pak Teguh, tapi mereka takut memberikan kesaksian. Mereka takut dipecat, kata Dani sambil menahan amarah. Padahal mereka tahu sesuatu, aku hanya bisa menghela napas panjang. Aku tahu, hidup orang biasa seperti kami memang selalu dikurung oleh ketakutan. Takut kehilangan pekerjaan, takut dicaci warga, takut dimusuhi orang berkuasa. Aku akan cari bukti lain, janjinya lagi. Tapi semakin lama, semakin aku meragukan apakah semua itu cukup. Apakah bukti-bukti itu bisa melawan uang dan pengaruh? Pak Teguh, apakah polisi akan benar-benar mau mendengarkan? Aku mulai kehilangan harapan. Hatiku terasa seperti batu besar yang tenggelam di dasar sungai. Tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku baru saja bangun, badanku gemetar karena kedinginan. Aku melihat keluar ventilasi, kecil di balik jeruji. Langit mendung, seolah ikut bersedih denganku. Petugas membawakan sarapan pagi, nasi putih kosong dan sepotong ikan asin. Aku tidak lapar. Tapi aku paksa diriku makan. Tubuhku harus kuat, walau jiwaku rapuh. Setelah itu, aku kembali duduk di pojok sel. Aku menatap tanganku yang penuh keriput. Tangan yang dulu bekerja keras di ladang. Tangan yang pernah membantu banyak orang, kini dianggap sebagai tangan pencuri. Aku menutup mataku. Aku berdoa lagi. Doa yang sama seperti malam-malam sebelumnya.
Ya Tuhan, jika ini adalah ujianmu, izinkanlah hamba-Mu yang lemah ini untuk bertahan. Jika Engkau tahu aku tidak bersalah, tunjukkanlah kebenaran itu. Biarlah kejujuran, ini tidak hilang ditelan fitnah. Aku tidak tahu apakah doaku sampai. Tapi entah mengapa, sejenak setelah itu, rasanya dadaku agak ringan. Seperti ada angin kecil yang masuk, membawa sedikit harapan. Saat itulah Dani datang lagi. Kali ini, ia tampak lebih bersemangat. Matanya bersinar seperti dulu waktu ia masih kecil dan ingin tahu tentang dunia. Aku ketemu sesuatu, katanya pelan, tapi yakin. Aku lihat riwayat telepon Rizky malam itu. Ia sempat nelpon seseorang, sepertinya nego harga sapi. Dan lokasi HP-nya tidak jauh dari kandang. Aku mendengarkan, tapi pikiranku masih lambat mencerna informasi. Aku tidak tahu harus merasa bahagia atau tetap ragu. Ini bisa jadi bukti awal, lanjut Dani. Aku juga akan coba cari siapa yang beli sapinya. Aku hanya bisa mengangguk. Aku tidak punya tenaga untuk berkata-kata. Tapi di dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Semacam getaran kecil yang membuatku percaya bahwa mungkin saja, kebenaran itu masih bisa muncul. Malam itu, aku tidur dengan sedikit rasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ini, aku tidak mimpi buruk. Aku hanya bermimpi, melihat ladangku, hijau dan subur. Aku melihat diriku sedang menyiram tanaman, sementara burung-burung berkicau di langit biru. Aku tidak tahu apakah itu pertanda, tapi aku mulai percaya bahwa suatu hari aku akan kembali ke sana, ke ladangku, ke kehidupanku, ke keadilanku. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Aku hanya bisa menunggu seperti biasa. Tapi dari cara Dani memandangku saat ia datang pagi itu, aku tahu sesuatu sedang bergerak. Pak, katanya pelan tapi yakin. Saya mulai bisa melihat ke arah mana ini semua mengarah. Aku mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu begitu ringan di bibirnya, tapi begitu berat bagiku. Aku sudah hampir putus asa, tapi anak muda ini masih punya semangat untuk mencari kebenaran. Aku pergi ke kandang sapi kemarin malam, lanjutnya. CCTV-nya benar-benar mati waktu kejadian. Dan bukan gangguan teknis biasa. Sambungan listrik dicabut. Aku tidak tahu artinya secara pasti, tapi dari nada bicaranya, aku tahu itu penting. Artinya, ada orang yang sengaja menghilangkan jejak. Saya juga ngobrol sama Pak Juna, penjaga kandang, tambah Dani. Dia bilang, Rizky kelihatan gelisah malam itu. Bahkan sempat marah-marah sama telepon genggamnya. Aku diam. Nama itu, Rizky, anak Pak Teguh, baru pertama kali ku dengar disebut dalam konteks ini. Selama ini, semua mata tertuju padaku. Aku adalah satu-satunya tersangka. Tapi sekarang, muncul nama lain. Aku tidak berani berharap terlalu tinggi. Aku takut akan kecewa lagi. Beberapa hari berlalu. Aku tetap di dalam sel, tapi Dani sibuk di luar. Ia bolak-balik membawa informasi, meskipun belum cukup untuk membuatku bebas. Ia menyelidiki lebih dalam tentang Rizky, tentang riwayat hidupnya, tentang kebiasaan buruknya. Orang ini banyak utang, Pak, kata Dani suatu sore, dari pinjol dan judi online. Saya lihat riwayat transaksi HP-nya. Dia sempat cairin uang besar 2 hari sebelum sapi hilang. Aku terdiam. Aku tidak mengerti soal uang digital atau aplikasi pinjaman, tapi dari caranya bercerita, jelas sekali kalau Rizky sedang dalam tekanan besar. Jadi, kamu pikir dia yang ambil sapinya? Tanyaku pelan. Dani mengangguk. Saya belum bisa buktikan sepenuhnya, tapi sangat mungkin. Mungkin dia jual sapinya untuk bayar utang, lalu buat skenario pencurian agar ayahnya tidak curiga. Aku menghela, napas panjang. Jika itu benar, maka aku bukan korban pencurian, tapi korban fitnah. Dan itu membuat hatiku semakin pedih. Tapi ternyata, penyelidikan Dani tidak luput dari perhatian. Beberapa hari setelah itu, ia datang ke sel dengan wajah muram. Ada yang mulai perhatikan saya, katanya. Saya lihat ada mobil mondar-mandir depan rumah nenek saya. Orang-orang di desa mulai bicara buruk tentang saya juga. Aku merasa bersalah. Aku tidak ingin Dani ikut terseret. Ia masih muda, punya masa depan. Sedangkan aku sudah tua, sudah tidak punya apa-apa lagi.
Kamu tidak harus terus lakukan ini, kataku perlahan. Aku tidak mau kamu sampai celaka karena membela saya. Dani menatapku tajam. Pak, saya tidak melakukan ini demi Anda saja. Saya melakukan ini demi keadilan. Saya tidak percaya pada tuduhan tanpa bukti. Saya tidak percaya pada fitnah. Aku terdiam. Matanya berkilat seperti dulu, ketika ia masih kecil dan sering main ke ladangku. Semangat yang sama, kejujuran yang sama, dan aku mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, kebenaran itu tidak akan hilang selamanya. Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang berbeda. Aku tidak lagi merasa sendirian. Ada seorang anak muda yang berjuang untukku. Untukku, seorang kakek miskin yang bahkan tidak memiliki apa-apa selain kejujuran, aku berdoa lagi. Kali ini tangannya bukan hanya untuk diriku sendiri. Ya Tuhan, lindungi Dani. Biarkan ia tetap kuat. Biarkan ia tidak takut melawan kebohongan. Aku tidak tahu apakah doaku sampai. Tapi entah mengapa, malam itu, angin yang masuk lewat ventilasi terasa lebih hangat, seolah memberiku isyarat bahwa harapan itu nyata. Dan kebenaran itu pasti datang. Aku mulai bisa membaca alur cerita ini sedikit demi sedikit. Meskipun aku hanya seorang kakek tua yang tidak tahu banyak soal teknologi dan dunia modern, tapi dari apa yang Dani ceritakan, semuanya mulai terlihat jelas. Aku sudah ketemu orang yang pernah lihat Rizky bawa sapi keluar malam itu, kata Dani suatu pagi saat ia datang menjengukku. Suaranya berbisik, takut didengar petugas. Tapi dia takut bicara, katanya. Kalau berani bicara, nyawanya bisa hilang. Aku diam mendengarkan. Hatiku terasa sesak. Aku tidak heran. Orang kecil selalu hidup dalam ketakutan. Ketakutan pada uang, pada pengaruh, pada ancaman yang bahkan belum terjadi. Tapi mereka benar-benar merasakan bayangannya setiap hari. Dia siapa? Tanyaku pelan. Pak Yudi, penjaga toko kelontong di dekat kandang. Dia bilang, jam 8 malam, dia lihat mobil pickup warna hitam lewat pelan-pelan. Di belakangnya, ada bentuk seperti sapi. Aku menatap lantai sel, jadi benar dugaan Dani. Ini bukan pencurian. Ini skenario. Beberapa hari berlalu, dan Dani terus menyelidiki. Ia mencoba menghubungi beberapa orang lagi, pembeli ternak, sopir truk, bahkan mantan karyawan Pak Teguh yang sudah keluar kerja. Tapi semua sulit. Mereka takut. Beberapa bahkan langsung menutup telepon begitu Dani menyebut nama Rizky. Sampai akhirnya, Dani menemukan sesuatu yang membuatnya sangat emosi. Aku dapat riwayat transfer dari rekening salah satu sopir ternak, katanya sambil menunjukkan layar ponselnya. Ini tanggal 23 malam. Ada masuk uang 50 juta dari nomor rekening atas nama Rizky. Aku melihat angka-angka itu tanpa bisa membacanya dengan benar. Tapi dari ekspresi Dani, aku tahu itu penting. Artinya Rizky memang jual sapinya, lanjut Dani. Dan dia bayar sopir itu untuk bantu bawa sapinya keluar desa. Aku menghela napas panjang, perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku lega karena akhirnya ada bukti yang menunjukkan bahwa aku tidak bersalah. Di sisi lain, aku merasa sedih. Betapa mudahnya seseorang menggunakan kebohongan untuk menyelamatkan diri sendiri meski harus mengorbankan orang lain. Tapi, bukti itu masih belum cukup. Polisi tidak mau menerimanya sebagai fakta hukum. Warga desa juga tidak percaya. Bahkan Kiai Arifin, tokoh agama yang biasanya bijaksana, berkata padaku lewat suruhan, "Kalau kamu memang tidak bersalah, biarkan saja proses hukum yang bicara. Tapi jangan harap warga akan langsung percaya cuma karena anak muda sok tahu itu." Aku tidak marah. Aku sudah terbiasa dicaci. Tapi aku kasihan pada Dani. Ia telah berusaha sekuat tenaga, tapi semua pintu tampak tertutup untuknya. Suatu sore, Dani datang dengan wajah muram. "Orang tua saya mulai khawatir," katanya. "Mereka bilang saya harus berhenti. Kata mereka, ini urusan besar, bisa-bisa saya terseret juga." Aku menatapnya. Matanya tetap tajam, tapi di dalamnya ada letih. "Kamu tidak harus terus lakukan ini," kataku lagi. "Aku sudah tua. Kalaupun aku harus tetap di sini sampai mati, itu adalah takdirku. Tapi kamu masih punya masa depan." Dani menggeleng. "Saya tidak bisa tinggalkan ini, Pak. Saya tidak bisa pura-pura tidak tahu.
Saya tidak bisa biarkan orang jahat bebas sementara orang baik disiksa. Aku terdiam. Aku tidak bisa membujuknya lagi. Hatinya sudah bulat. Seperti hati sahabatku dulu, Pak Suryo. Orang-orang seperti mereka tidak mudah goyah oleh tekanan. Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ini, aku merasa bukan hanya aku yang melawan. Aku punya seorang anak muda yang berjuang bersamaku. Dan aku mulai percaya bahwa mungkin sekali, kebenaran itu tidak akan selamanya hilang ditelan fitnah. Aku berdoa lagi. Kali ini, doaku pendek saja. Ya Tuhan, jika Engkau tahu aku tidak bersalah, tunjukkanlah. Biarlah mata orang-orang yang tertutup bisa melihat. Biarlah telinga mereka yang tuli bisa mendengar. Aku tidak tahu apakah doaku sampai. Tapi entah mengapa, malam itu, langit terasa lebih terang, seolah memberiku isyarat bahwa kebenaran itu memang ada. Dan ia pasti akan muncul. Aku mulai bisa melihat cahaya kecil di ujung terowongan. Meskipun masih dalam tahanan, meskipun masih dibenci oleh banyak warga, tapi dari cara Dani bercerita, aku bisa merasakan bahwa sesuatu sedang bergerak. Pak, katanya suatu pagi dengan napas tersengal-sengal, saya dapat rekaman CCTV cadangan. Aku mendongak, jantungku berdebar keras. Aku tidak tahu apa arti sebenarnya dari kata-kata itu, tapi dari sorot matanya, aku tahu ini penting. Saya dapatkan dari server lama kandang Pak Teguh, lanjutnya. Ini bukan dari kamera yang biasa, tapi dari kamera cadangan di belakang, kandang, dan saya berhasil unduh semalam. Aku menatap layar ponsel kecil di tangannya. Gambar hitam putih, agak kabur, tapi cukup jelas. Aku melihat mobil pickup hitam berhenti di depan pintu belakang kandang. Lalu muncul seseorang, wajahnya tertutup topi dan syal, tapi posturnya sangat mirip Rizky. Lalu, sapi itu dikeluarkan. Dengan susah payah, tapi jelas direncanakan. Sapi itu dimasukkan ke dalam mobil. Pintu ditutup. Mobil pergi. Aku diam. Napasku terasa berat. Hatiku hancur. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Betapa mudahnya orang menggunakan fitnah untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Apa kamu sudah kasih ini ke polisi? Tanyaku pelan. Dani menggeleng. Belum. Mereka bilang itu ilegal karena saya ambil tanpa izin. Mereka bahkan bilang kalau saya bisa diproses hukum juga. Aku mengerat-kerat lantai sel dengan kuku jemariku. Kesal, marah, tapi tidak punya tenaga untuk melawan. Beberapa hari setelah itu, Dani datang lagi. Kali ini, wajahnya muram. Ia duduk di depanku, diam lebih dari 1 menit sebelum akhirnya berkata, Rizky mulai curiga. Dia tahu saya sedang menyelidiki dia. Bahkan kemarin, ada 2 preman asing yang nongkrong di warung dekat rumah nenek saya. Mereka pasti disewa untuk mengintimidasi saya. Aku langsung khawatir. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai celaka gara-gara saya. Dani menggeleng. Tidak, saya tidak akan berhenti. Ini bukan cuma soal Anda, Pak. Ini soal keadilan. Orang seperti Rizky tidak boleh seenaknya memanipulasi fakta hanya karena punya uang dan pengaruh. Aku ingin membujuknya lagi. Tapi aku tahu, sekali lagi, hatinya sudah bulat. Namun, tekanan tidak hanya dari Rizky. Keluarganya sendiri mulai memberi tekanan pada Dani. Ayah saya bilang kalau saya terus seperti ini, saya akan dicoret dari keluarga, katanya sambil tersenyum getir. Ibu saya menangis. Kakak saya bilang saya nekat dan cari masalah. Aku merasa bersalah. Kalau begitu berhentilah. Ini bukan urusanmu. Kamu masih muda, punya masa depan. Tidak usah risaukan nasib orang tua sepertiku. Dani menatapku tajam. Pak, jika kita semua diam saja saat melihat ketidakadilan, maka kita sama saja dengan pelaku. Saya tidak bisa tinggalkan ini. Saya tidak bisa pura-pura tidak tahu. Aku terdiam. Aku tidak bisa membujuknya lagi. Hatinya terlalu kuat. Malam itu, aku tidur dengan pikiran campur aduk. Di satu sisi, aku lega karena bukti kebenaran mulai muncul. Di sisi lain, aku takut. Aku takut Dani akan terluka. Aku takut ia akan kehilangan segalanya karena membela seorang kakek miskin seperti aku. Aku berdoa lagi.
Doa yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Ya Tuhan, jika Engkau tahu aku tidak bersalah, tunjukkanlah. Biarlah kebenaran ini tidak hilang ditelan fitnah. Dan entah mengapa, malam itu, angin yang masuk lewat ventilasi terasa lebih hangat. Seolah menjawab doaku, seolah mengatakan bahwa kebenaran itu nyata, dan ia pasti akan menang. Aku tidak pernah membayangkan akan sampai pada titik ini. Aku, seorang kakek tua yang hanya punya ladang kecil dan kejujuran sebagai bekal hidup, tiba-tiba menjadi pusat pemberitaan di desa. Bukan karena kebaikan atau jasa, tapi karena fitnah. Tapi, kali ini ada yang berbeda. Kali ini, Dani sudah mulai mengguncang opini publik dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Saya akan bicara di balai desa, katanya saat datang menjengukku pagi itu. Saya akan tunjukkan bukti bahwa Rizky yang ambil sapi itu. Aku terdiam. Hatiku berdebar. Aku takut. Aku tahu betul bagaimana reaksi warga jika seseorang mencoba melawan arus. Mereka bisa menuduh apa saja, bahkan menyebut Dani sebagai pencari, permasalah atau pembawa fitnah baru. Kamu yakin? Tanyaku pelan. Dani mengangguk. Saya harus lakukan ini. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Kalau saya diam, mereka akan terus percaya kalau Anda pencuri, dan Rizky akan terus bebas. Aku memandangnya lama. Di matanya, aku melihat semangat yang sama seperti dulu waktu ia masih kecil dan suka bertanya tentang dunia. Semangat yang sama, seperti sahabatku, Pak Suryo. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar cepat. Dani akan bicara di balai desa. Ia akan menunjukkan bukti bahwa aku tidak bersalah. Warga awalnya skeptis. Bahkan beberapa orang bilang, Dani hanya cari sensasi. Tapi Kiai Arifin, tokoh agama yang sangat dihormati di desa, mendukung langkah Dani. Ia berkata, jika ada bukti yang menyanggah tuduhan, maka kita wajib mendengarkannya. Tidak boleh kita menghukum seseorang tanpa kebenaran. Dengan dukungan Kiai, akhirnya warga setuju memberi Dani kesempatan. Aku mendengar semua ini dari petugas polisi yang kebetulan berasal dari desa tetangga. Ia kasihan padaku dan sering menceritakan perkembangan di luar. Aduh, Pak Sumadi, banyak yang mulai ragu pada cerita Pak Teguh, katanya suatu sore. Anak muda itu, Dani, dia benar-benar ngotot. Dia tunjukkan bukti transfer, rekaman CCTV cadangan, bahkan saksi mata. Aku tersenyum tipis, hatiku mulai hangat. Aku tidak bisa melihat langsung, tapi aku bisa merasakan sesuatu sedang berubah. Tapi tekanan terhadap Dani juga semakin kuat. Beberapa pemuda desa mulai mengecamnya. Mereka menuduh Dani ingin menjelek-jelekkan desa, menyalahkan anak juragan hanya karena dendam. Kamu pikir kamu siapa, nak? Berani-beraninya menantang Pak Teguh, kata salah satu pemuda di depan umum. Tapi, Dani tidak mundur. Ia malah semakin berani. Saya bukan mau menantang siapa-siapa, jawabnya tegas. Saya hanya ingin keadilan. Saya punya bukti. Kalau kalian tidak percaya, lihat sendiri. Ia memutar rekaman CCTV itu di layar HP besar. Warga berkerumun. Aku tidak ada di sana, tapi aku bisa membayangkan ekspresi mereka. Kaget, marah, malu, dalam sel aku menatap langit-langit. Aku berdoa lagi. Doa yang sama seperti sebelumnya. Ya Tuhan, jika Engkau tahu aku tidak bersalah, biarkanlah semua orang melihatnya. Malam itu Dani datang menjengukku. Wajahnya lelah, tapi senyumnya tulus. Pak, katanya, warga mulai percaya. Bahkan Kiai Arifin bilang kasus ini harus dibuka ulang. Aku tidak bisa berkata-kata. Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Selama ini, aku hanya bisa menahan rasa sakit dan hinaan. Tapi sekarang, kebenaran mulai menampakkan diri. Terima kasih, nak, bisikku pelan. Terima kasih sudah percaya pada saya. Dani menggeleng. Bukan saya yang percaya, Pak. Saya hanya menemukan fakta. Fakta yang seharusnya dilihat semua orang sejak awal. Aku tersenyum. Aku merasa seperti punya keluarga lagi. Meskipun ia bukan cucuku secara darah, tapi hatinya sama seperti cucu sahabatku. Setia. Jujur. Berani. Malam itu, aku tidur lebih tenang dari biasanya. Untuk pertama kalinya,
Aku merasa tidak sendirian. Aku punya seorang pejuang muda yang rela melawan gosip, melawan tekanan massa, demi sebuah kebenaran. Dan aku mulai percaya bahwa mungkin sekali, kebenaran itu bukan hanya milik orang berkuasa, tapi juga milik orang kecil sepertiku. Aku tidak pernah menyangka akan kembali duduk di ruang sidang ini. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai korban fitnah yang akhirnya punya kesempatan untuk bicara. Hari itu langit terasa lebih cerah dari biasanya. Udara di luar kantor polisi kecamatan, hangat, tapi rasanya seperti angin sejuk menyusup masuk lewat pori-pori kulitku. Aku memakai baju lusuhku yang sama, tapi kali ini aku merasa lebih tegak, lebih percaya diri. Seperti manusia yang sedang dipulihkan martabatnya. Di sampingku, Dani duduk dengan ekspresi serius. Ia membawa map berisi semua bukti yang ia kumpulkan. Rekaman CCTV cadangan, riwayat transfer uang, foto lokasi, bahkan nama saksi yang mulai bersedia bicara. Kita bisa menang hari ini, bisiknya pelan. Aku hanya mengangguk. Aku tidak pandai berkata-kata, tapi hatiku sudah penuh keyakinan. Keyakinan bahwa kebenaran itu pasti muncul, meskipun tertutup debu tebal fitnah. Sidang dimulai. Ruangannya kecil, hanya cukup untuk beberapa orang. Di seberang sana, Pak Teguh duduk dengan ekspresi dingin. Rizky, anaknya, tampak gelisah. Matanya tak pernah diam, sesekali melirik ke arah Dani seolah mencoba menebak apa yang akan terjadi. Selanjutnya, petugas penyidik membuka sidang dengan suara monoton. Ia membacakan ulang kasus pencurian sapi, tapi kali ini dengan tambahan data baru, bukti yang Dani ajukan. Terdapat bukti digital yang menunjukkan bahwa sapi tersebut dibawa keluar oleh pihak lain pada malam kejadian, kata penyidik. Pak Teguh langsung bereaksi. Itu tidak mungkin, saya yakin itu rekayasa. Dani tidak mundur. Ia maju selangkah, lalu menyerahkan HP-nya kepada penyidik. Silakan lihat sendiri. Katanya tenang, tapi tegas. Ini adalah rekaman dari server. Cadangan kamera kandang. Waktunya cocok, lokasinya juga tepat. Penyidik memeriksa, lalu mengernyitkan dahi. Ia memutar video itu di layar kecil. Gambar hitam putih menunjukkan mobil pickup hitam berhenti di belakang kandang. Lalu sosok pria bertopi dan bersyal membuka pintu kandang, mengeluarkan sapi, dan memasukkannya ke dalam mobil. Semua mata tertuju pada Rizky. Ia menunduk. Nafasnya memburu. Setelah itu, penyidik meminta keterangan dari saksi yang Dani temukan, Pak Yudi, penjaga toko kelontong. Aku lihat mobil itu lewat jam 8 malam, katanya. Aku sempat heran karena biasanya tidak ada mobil lewat situ. Lalu, ada sopir truk ternak yang Dani berhasil hubungi. Ia mengakui bahwa ia dibayar 50 juta untuk membawa sapi keluar desa. Saya pikir itu sapi milik juragan, katanya. Saya tidak tahu kalau itu sapinya Pak Teguh. Pak Teguh mulai gelisah. Ia menoleh ke Angkia. Rizky, kamu tahu tentang ini? Rizky tetap diam. Tapi wajahnya semakin pucat. Beberapa saat kemudian, penyidik membuat keputusan sementara. Berdasarkan bukti yang ada, serta keterangan saksi, kami nyatakan bahwa tersangka utama dalam kasus pencurian, sapi ini adalah Rizky, anak dari Pak Teguh. Seluruh ruangan terdiam, Pak Teguh terkejut. Ia bangkit berdiri. Ini tidak benar. Ini pasti rekayasa. Bentaknya. Tapi penyidik tetap tegas. Kami akan lanjutkan proses hukum terhadap Rizky. Sedangkan kakek Sumadi, kami nyatakan bebas dari segala tuduhan. Aku mendengar kata itu seperti mimpi. Bebas. Kata yang selama ini hanya terlintas di bayangan, kini menjadi nyata. Aku menatap Dani. Ia tersenyum. Aku ingin mengucapkan terima kasih, tapi air mataku justru mengalir tanpa sadar. Dari balik meja sidang, aku bisa merasakan bagaimana suasana berubah. Beberapa warga mulai saling pandang. Ada yang menunduk, ada yang menyesal. Mereka yang dulu mencaci dan mencela, kini mulai menyadari betapa besar fitnah yang mereka percayai. Aku tidak marah. Aku hanya merasa lega. Lega karena akhirnya kebenaran itu datang. Dan aku percaya bahwa meski dunia kadang gelap, kejujuran itu selalu punya jalannya sendiri. Aku tidak pernah menyangka akan kembali berjalan di jalan desa ini dengan kepala tegak.
Langkah-langkah kakiku terasa ringan, meskipun lututku masih sedikit gemetar. Aku baru saja keluar dari kantor polisi kecamatan setelah resmi dinyatakan tidak bersalah. Bebas dari segala tuduhan. Bebas dari fitnah yang sempat menghancurkan hidupku. Di sampingku, Dani berjalan dengan senyum lebar. Ia membawakan tas kecil milikku, baju lusuh, surat-surat penting, dan HP tua pemberian sahabatku dulu. "Selamat, Pak," katanya. "Anda sudah pulang." Aku tersenyum. Kata itu terdengar begitu indah. Pulang, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam arti sebenarnya, kembali pada martabatku sebagai manusia yang jujur. Saat kami sampai di desa, suasana terasa aneh. Tidak seperti dulu, ketika warga mengecam dan mencaci maki. Kali ini, mereka berdiri di depan rumah mereka, melihatku tanpa suara. Ada yang mengangguk sopan. Ada yang menjura tanda hormat. Bahkan beberapa orang tua datang mendekat, meminta maaf atas sikap mereka selama ini. Bu Siti, tetanggaku yang dulu takut melihatku, datang dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan saya, Pak Sumadi. Saya tidak tahu. Saya percaya gosip." Aku menggeleng pelan. "Tidak apa-apa. Saya tidak marah. Saya hanya senang akhirnya semua bisa melihat kebenaran. Aku tidak ingin dendam. Aku hanya ingin dunia tahu bahwa kejujuran itu nyata. Bahwa orang miskin pun bisa jujur, bahkan lebih jujur daripada orang kaya yang nekat berbohong demi menyelamatkan diri." Kami menuju ladangku. Rumput-rumput liar sudah tumbuh tinggi. Sawiku layu karena tidak tersiram. Ubi-ubiku dimakan tikus. Tapi aku tidak sedih. Ini adalah bagian dari proses pemulihan. Aku yakin, dengan usaha, semuanya bisa kembali subur. Dani ikut membantuku membersihkan ladang. Ia bukan anak desa lagi, tapi ia tidak malu bekerja dengan tangan kotor. "Ayo kita mulai lagi," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Ya, mulai lagi." Beberapa hari kemudian, Rizky ditahan. Proses hukum berlanjut. Ia diadili karena pencurian dan membuat skenario fitnah. Ayahnya, Pak Teguh, harus menerima kenyataan bahwa anaknya ternyata terlibat utang besar dan rela melakukan apapun untuk menutupinya. Ia datang ke rumahku satu sore, membawa beras dan uang sebagai permintaan maaf. "Saya malu, Pak Sumadi," katanya dengan suara bergetar. "Saya salah. Saya terlalu cepat menyalahkan Anda. Aku menerimanya dengan tenang. Saya tidak dendam, saya hanya ingin keadilan." Setelah itu, Dani menulis sebuah laporan investigasi tentang kasus ini. Ia unggah di media sosial dan dalam bio. Waktu singkat menjadi viral. Banyak netizen yang kagum dengan perjuangannya. Banyak pula yang memberikan dukungan padaku. "Ini bukan cuma cerita tentang Anda," kata Dani suatu pagi. "Ini juga cerita tentang ketidakadilan yang sering dialami oleh orang-orang biasa. Semoga banyak yang belajar dari ini." Aku tersenyum. Aku tidak mengerti soal medsos atau viral. Tapi aku tahu satu hal. Anak muda ini telah mengubah sesuatu. Bukan hanya nasibku, tapi juga cara pandang orang lain terhadap keadilan. Malam itu, aku duduk di ambang pintu rumahku, menatap langit penuh, bintang. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma tanah basah dan daun sawi dari ladang. Aku merasa damai, lebih damai dari sekian lama. Dari balik jeruji sel, aku pernah merasa dunia runtuh. Aku pernah merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi ternyata, Tuhan tidak meninggalkanku sendirian. Ada seorang anak muda bernama Dani yang percaya padaku. Yang tidak mudah percaya pada gosip. Yang berani melawan arus demi mencari kebenaran. Dan ada kebenaran itu sendiri yang akhirnya muncul. Aku menutup mata sejenak lalu berbisik. Kejujuran itu bisa tertutup debu, tapi angin kebenaran pasti datang.